Shalom, selamat pagi, selamat berjumpa kembali di pagi yang Tuhan karuniakan kepada kita semua. Dalam kasih-Nya kita terus merasa bersuka cita. Dan hari ini kita berjumpa kembali dalam program Renungan Harian Toraya, edisi Kamis 18 Januari 2024. Saudara-saudara, kita akan membaca dan merenungkan kitab Yeremia pasal 19 ayat 1 sampai ayat yang ke-15. Mari bersama kita mohon hikmat Tuhan, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih bahwa Engkau Allah yang telah memberi kami tanggung jawab dan tugas untuk mengajarkan anak-anak kami, orang-orang kami kasihi, supaya mereka datang dan hidup dalam kebenaran Tuhan. Saat ini Tuhan, kembali kami rindu mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman ini akan menolong kami, menguatkan kami, menyampaikan peringatan-peringatan Tuhan. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Yeremia pasal 19 ayat 1 sampai ayat yang ke-15. Pelajaran dari buli-buli yang pecah. Beginilah firman Tuhan kepadaku. Pergilah membeli buli-buli yang dibuat dari tanah. Lalu ajaklah bersama-sama engkau beberapa orang tua-tua bangsa itu dan beberapa orang imam yang tertua. Kemudian berangkatlah ke lembah Ben Hinnom yang di depan pintu gerbang Biling. Serukanlah di sana perkataan-perkataan yang akan kusampaikan kepadamu. Katakanlah, dengarlah firman Tuhan, hai raja-raja Yehuda dan penduduk Yerusalem. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Sesungguhnya aku akan mendatangkan malapetaka kepada tempat ini, sehingga telinga orang yang mendengarnya mendenging. Sebab mereka telah meninggalkan aku, telah memberikan tempat ini kepada Allah asing, dan telah membakar korban di sini kepada Allah lain yang tidak dikenal oleh mereka sendiri dan oleh nenek moyang mereka dan oleh raja-raja Yehuda. Mereka telah membuat tempat ini penuh dengan darah orang-orang yang tidak bersalah. Mereka telah mendirikan bukit-bukit pengorbanan bagi Baal untuk membakar anak-anak mereka sebagai korban bakaran kepada Baal. Suatu hal yang tidak pernah kuperintahkan atau kukatakan, dan yang tidak pernah timbul dalam hatiku. Sebab itu sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa tempat ini tidak akan disebut lagi Tofet dan lembah Ben Hinnom, melainkan lembah pembunuhan. Aku akan menggagalkan rancangan Yehuda dan Yerusalem di tempat ini, dan aku akan membuat mereka rebah oleh pedang di depan musuh mereka, dan oleh tangan orang-orang yang ingin mencabut nyawa mereka. Aku akan membiarkan mayat-mayat mereka dimakan oleh burung-burung di udara dan oleh binatang-binatang di bumi. Aku akan membuat kota ini menjadi kengerian dan menjadi sasaran suitan. Setiap orang yang melewatinya akan merasa ngeri dan bersuit karena segala pukulan yang dideritanya. Aku akan membuat mereka memakan daging anak-anaknya laki-laki dan daging anak-anaknya perempuan, dan setiap orang memakan daging temannya, dalam keadaan susah dan sulit yang ditimbulkan musuhnya kepada mereka dan oleh orang-orang yang ingin mencabut nyawa mereka. Selanjutnya, pecahkanlah buli-buli itu di depan mata orang-orang yang turut bersama-sama engkau. Katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan semesta alam. Demikianlah akan kupecahkan bangsa ini dan kota ini, seperti orang memecahkan tembikar tukang periuk, sehingga tidak dapat diperbaiki lagi. Dan Tofet akan menjadi tempat penguburan,
karena tidak ada tempat lain untuk menguburkan. Begitulah akan kulakukan kepada tempat ini. Demikianlah firman Tuhan. Dan kepada penduduknya aku akan membuat kota ini seperti Tofet. Rumah-rumah Yerusalem dan rumah-rumah para raja Yehuda akan menjadi najis seperti tempat Tofet, yakni segala rumah yang di atas sotohnya orang membakar korban kepada segala tentara langit dan mempersembahkan korban curahan kepada Allah lain. Ketika Yeremia pulang dari Tofet, ke mana Tuhan telah mengutusnya untuk bernubuat, berdirilah ia di pelataran rumah Tuhan dan berkata kepada segenap orang banyak, "Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Sesungguhnya aku akan mendatangkan ke atas kota ini dan ke atas segala kota sekitarnya seluruh malapetaka yang telah kukatakan akan menimpa mereka, sebab mereka berkeras kepala dan tidak mendengarkan perkataan-perkataanku." Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, tema kita adalah sampaikanlah peringatan Tuhan. Pokade itu pa apakilalan na puang. Tidak mudah untuk menjadi seorang pemberita. Jika berita yang disampaikan adalah berita sukacita, maka dengan mudah kita menyampaikannya. Namun sebaliknya, jika merupakan berita duka cita, tidak mudah untuk menyampaikannya. Apalagi jika itu merupakan sebuah penghukuman. Nabi merupakan seorang yang dipilih dan diutus untuk menyampaikan kabar dari Tuhan, entah berita sukacita ataupun penghukuman bagi suatu bangsa. Yeremia diutus Tuhan untuk menyampaikan kabar penghukuman bagi umat yang hidup tidak taat kepada Tuhan. Ia membeberkan berbagai dosa mereka yang sering mereka lakukan di hadapan Tuhan. Salah satunya adalah dosa penyembahan berhala. Yeremia mengumandangkan kabar dengan berseru, "Wahai raja-raja Yehuda, dengarlah firman Tuhan." Sehingga Israel dan Yerusalem mengetahui bahwa Dialah Tuhan semesta alam yang sanggup melakukan apapun yang telah disampaikan, telah Ia sampaikan. Tidak hanya dosa mereka, tetapi Yeremia menyampaikan tentang penghukuman Tuhan. Sekalipun Yeremia adalah seorang nabi, tetapi secara manusiawi tidaklah mudah memberitakan penghukuman bagi suatu bangsa yang bebal. Meski demikian, Yeremia tetap menyambut perintah itu dan pergi menyampaikan perintah Tuhan. Sebagai seorang beriman, kita juga adalah orang-orang yang Tuhan telah pilih dan Tuhan pakai untuk menyampaikan teguran dan mengingatkan orang-orang yang hidup tidak benar di hadapan Tuhan. Tugas ini berat, tetapi salah satu panggilan mengasihi sesama adalah dengan menegur mereka yang sedang hidup berkanjang dalam dosa. Kita ingin semua orang berbalik kepada Tuhan. Tentu saudara-saudara, inilah yang menjadi sukacita kita. Karena itu teruslah sampaikan peringatan Tuhan agar orang lain boleh bertobat dan hidup di dalam kehendak Tuhan. Sembari itu kita terus hidup dalam kehendak Allah. Amin. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Tuhan, terpujilah Engkau dalam hidup kami. Terima kasih firman-Mu telah menopang kami, dan biarlah kuasa Roh Kudus akan terus menolong kami untuk memberitakan, menyampaikan peringatan Tuhan, menyampaikan firman Tuhan. Peliharakan kami sekalian anak-anak-Mu dimanapun kami berada dalam Kristus. Amin. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati, dan yakinlah Ia tidak akan pernah meninggalkan kita. Sampaikanlah peringatan Tuhan. Amin.